Berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Jika kamu sedang mendengarkan ini, besar kemungkinan kamu adalah orang yang bekerja keras. Bangun pagi, menjalani hari, mengejar sesuatu yang disebut masa depan. Dan mungkin di satu titik, kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa aku terus bergerak, tapi hidupku seperti tidak kemana-mana? Video ini bukan untuk menghiburmu, bukan untuk menenangkanmu, dan bukan untuk mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Video ini dibuat untuk membangunkan. Jika kamu siap mendengar sesuatu yang tidak nyaman, tetaplah di sini. Dan sebelum kita mulai, subscribe channel Mindful Short. Bukan karena algoritma, tapi karena kesadaran tidak datang dua kali. Sejak kecil kita semua diberi cerita yang sama. Belajar rajin, kerja keras, ikuti aturan. Dan suatu hari, hidup akan membalasmu dengan layak. Cerita ini terdengar indah. Terlalu indah untuk dipertanyakan. Masalahnya bukan karena cerita ini sepenuhnya salah. Masalahnya karena cerita ini tidak pernah utuh. Kerja keras memang perlu, tapi kerja keras tidak pernah menjamin apapun. Jika kerja keras otomatis menghasilkan kekayaan, maka orang-orang paling kaya di dunia seharusnya adalah buruh, petani, nelayan, dan ibu-ibu yang bekerja tanpa henti. Tapi kenyataan tidak demikian. Ada orang yang bekerja lebih sedikit, namun bergerak lebih jauh. Ada orang yang bekerja lebih keras, namun tetap di tempat. Perbedaannya bukan pada niat, bukan pada moral, bukan pada seberapa lelah mereka pulang setiap hari. Perbedaannya ada pada posisi, bukan posisi jabatan, tapi posisi di dalam sistem. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Sistem uang tidak memberi imbalan pada usaha, ia memberi imbalan pada arah. Kamu bisa berlari sekuat tenaga, tapi jika arahmu melawan arus, kamu hanya akan semakin lelah. Sebagian besar orang miskin bukan karena malas. Mereka miskin karena salah posisi. Mereka diajari untuk bergerak, tapi tidak diajari untuk melihat. Mereka sibuk bertahan hidup hingga lupa bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini? Dan selama pertanyaan itu tidak pernah muncul, sistem akan terus bekerja dengan sempurna. Bukan melawanmu, bukan untukmu, tapi menggunakanmu. Dan di titik ini, jika kamu merasa tidak nyaman, itu pertanda baik. Karena kesadaran selalu dimulai dari rasa tidak nyaman. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Tentang bagaimana sistem uang membuat orang bekerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar bebas. Tetaplah di sini. Sekarang kita masuk lebih dalam. Jika di bagian pertama kamu mulai sadar bahwa kerja keras saja tidak cukup, maka di bagian ini kita akan membongkar sesuatu yang lebih sensitif. Mengapa sebagian besar orang tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran keuangan yang sama? Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak berusaha, tapi karena mereka dibesarkan dengan pola pikir bertahan, bukan bertumbuh. Sejak kecil kita diajari satu tujuan utama, aman. Cari pekerjaan yang aman, gaji yang aman, hidup yang aman. Masalahnya, uang tidak pernah tumbuh di zona aman. Uang selalu bergerak ke arah nilai, bukan ke arah rasa aman. Dan inilah konflik terbesar di dalam pikiran banyak orang. Mereka ingin kebebasan finansial, tetapi setiap keputusan yang mereka ambil selalu didasarkan pada ketakutan kehilangan. Takut gagal, takut dicemooh, takut salah langkah. Ketakutan itu terlihat wajar, bahkan sering dianggap bijak. Namun sistem uang tidak merespons niat baik, ia merespons sinyal. Dan sinyal ketakutan selalu dibaca sebagai bertahan, bukan berkembang. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang berpikir asal cukup akan selalu hidup dengan hasil yang pas-pasan. Orang yang berpikir jangan sampai jatuh akan terus berjalan tanpa pernah berani melompat. Bukan karena melompat selalu benar, tetapi karena tanpa lompatan,
hidup tidak pernah berpindah level. Inilah sebabnya mengapa dua orang dengan penghasilan yang sama bisa berakhir di tempat yang sangat berbeda. Yang satu menggunakan uang sebagai alat belajar, alat membuka peluang, alat memperluas nilai dirinya. Yang lain menggunakan uang hanya untuk bertahan hidup, menenangkan diri, dan menghindari rasa tidak nyaman. Tidak ada yang salah secara moral, namun hasilnya akan selalu berbeda. Sistem uang menghargai orang yang meningkatkan nilainya, bukan orang yang sekadar bertahan. Nilai bukan soal gelar, bukan soal jam kerja, bukan soal seberapa capek kamu hari ini. Nilai adalah seberapa besar masalah yang bisa kamu selesaikan. Dan sebagian besar orang tidak pernah sempat memikirkan ini karena seluruh energinya habis untuk bertahan. Mereka bekerja untuk membayar tagihan, bukan membangun posisi. Mereka mengejar gaji, bukan arah. Dan selama arah tidak pernah berubah, hasil tidak akan pernah berbeda. Mungkin di titik ini kamu bertanya, kalau begitu, apa yang harus diubah? Jawabannya sederhana, namun tidak mudah. Yang harus diubah bukan jumlah uangmu terlebih dahulu, melainkan cara kamu melihat uang. Selama uang kamu lihat sebagai tujuan, kamu akan terus mengejarnya. Namun saat kamu melihat uang sebagai akibat, cara berpikirmu akan berubah. Uang datang bukan kepada orang yang menginginkannya, tetapi kepada orang yang menciptakan nilai dan siap memikul tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab selalu datang sebelum hasil. Inilah hukum yang tidak populer, namun selalu bekerja. Di bagian berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana seseorang benar-benar naik level. Bukan lewat motivasi, bukan lewat afirmasi kosong, tetapi lewat perubahan identitas. Tetaplah di sini. Sekarang kita sampai pada bagian paling menentukan. Bagian yang jarang dibicarakan, namun selalu menjadi pembeda antara orang yang hidupnya naik level dan orang yang hidupnya berputar di tempat. Identitas. Kebanyakan orang berpikir bahwa hidup mereka ditentukan oleh keadaan, gaji, lingkungan, ekonomi, nasib. Padahal yang paling menentukan bukan keadaan, melainkan siapa dirimu saat menghadapi keadaan itu. Identitas bukan sekadar bagaimana kamu menyebut dirimu. Identitas adalah bagaimana kamu mengambil keputusan ketika tidak ada yang mengawasi. Apakah kamu menunda atau bertindak? Apakah kamu belajar atau mengeluh? Apakah kamu bertanggung jawab atau mencari pembenaran? Uang tidak pernah mengikuti keinginan. Uang mengikuti identitas. Seseorang yang identitasnya masih melihat diri sebagai korban akan selalu menemukan alasan mengapa hidupnya sulit. Seseorang yang identitasnya melihat diri sebagai pencipta akan selalu mencari cara meskipun jalannya tidak nyaman. Inilah sebabnya mengapa perubahan finansial sejati selalu terasa tidak enak di awal. Karena kamu tidak sedang mengubah hasil. Kamu sedang mengkhianati identitas lamamu. Dan otak manusia tidak menyukai perubahan identitas. Ia akan berbisik, dulu kamu baik-baik saja. Kenapa harus berubah? Kenapa harus repot? Namun di titik itulah sebenarnya perubahan terjadi. Bukan ketika hidup menjadi mudah, tetapi ketika kamu berhenti kembali ke versi lama dirimu. Orang yang naik level bukan orang yang tidak pernah takut. Mereka hanya tidak lagi mengizinkan ketakutan mengambil keputusan. Mereka bertindak meskipun belum yakin. Mereka belajar meskipun belum ahli. Mereka bergerak meskipun belum sempurna. Karena mereka sadar satu hal, menunggu siap adalah bentuk lain dari penundaan. Dan penundaan adalah cara paling halus untuk tetap miskin. Bukan miskin uang saja, tetapi miskin pilihan. Identitas baru selalu dimulai dari pertanyaan baru. Bukan lagi, bagaimana caranya aku aman? Tetapi, versi diriku yang lebih tinggi akan bertindak seperti apa hari ini?
Pertanyaan itu akan mengubah caramu melihat waktu, mengubah caramu melihat uang, mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Saat identitas berubah, prioritas berubah, hal-hal kecil mulai terasa penting. Kebiasaan lama mulai terasa mengganggu, bukan karena kamu sok berubah, tetapi karena kamu tidak lagi cocok dengan hidup lamamu. Dan di titik itu, uang mulai merespons, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai konsekuensi. Konsekuensi dari nilai yang meningkat, konsekuensi dari keputusan yang lebih sadar, konsekuensi dari tanggung jawab yang akhirnya kamu ambil. Inilah hukum yang tidak tertulis. Hidup tidak memberimu apa yang kamu inginkan. Hidup memberimu siapa dirimu. Jika kamu ingin hidupmu naik level, jangan kejar uangnya. Bangun identitas yang pantas mengelolanya. Dan jika kamu mendengar ini sampai akhir, itu berarti ada bagian dalam dirimu yang sudah siap berubah. Jangan biarkan kesadaran ini hilang begitu saja. Tuliskan di komentar, aku siap naik level, bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Dan pastikan kamu subscribe ke channel Mindful Short, karena di video berikutnya kita akan membahas bagaimana menggeser identitas lama tanpa menghancurkan hidupmu secara paksa. Tenang, bertahap, namun tidak bisa dihentikan.